Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzo dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang keterampilan menyimak. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Yang kedua ada hakikat dan tujuan menyimak. Selanjutnya ada menyimak komprehensif. Dan yang keempat ada menyimak ekstensif dan jenis-jenis menyimak intensif. Dan yang terakhir ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur menyimak. Yang pertama ada pembicara, yang kedua ada penyimak, ketiga ada bahan simakan, dan yang keempat, yang terakhir ada bahasa lisan yang digunakan. Materi selanjutnya ada hakikat dan tujuan menyimak. Menyimak ini adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara, bisa melalui ujaran atau bahasa lisan. Hakikat menyimak ini berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Tujuan utama dari menyimak yaitu menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, dan gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Nah, di sini ada tujuan menyimak secara umum. Yang pertama ada mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, ketiga mengevaluasi fakta, dan yang terakhir keempat meningkatkan kemampuan berbicara. Menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif ini adalah menyimak yang berkaitan dengan kemampuan penyimak untuk memahami dengan sistematis dan seksama terhadap isi materi yang disimak dengan tujuan menguasai dengan baik materi-materi yang diperdengarkan. Mendengarkan untuk tujuan memahami itu disebut menyimak komprehensif. Nah, di sini ada tujuan menyimak komprehensif. Yang pertama, mendapatkan fakta. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi melalui menyimak dapat berwujud dalam berbagai variasi. Misalnya mendengarkan radio, televisi, penyampaian makalah dalam seminar, pidato ilmiah, percakapan dalam keluarga, percakapan dengan tetangga, percakapan dengan teman sekerja, sekelas, dan sebagainya. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi ini di kalangan pelajar dan mahasiswa banyak sekali dilakukan melalui menyimak. Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi dengan kegiatan membaca atau mengadakan eksperimen. Yang kedua ini ada menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul perlu dianalisis, harus jelas kaitan antara unsur fakta, sebab dan akibat apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan pembicara harus dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman menyimak dalam bidang yang relevan. Nah, yang ketiga ada mengevaluasi fakta. Tujuan ketiga dalam suatu proses menyimak komprehensif adalah mengevaluasi fakta yang disampaikan pembicara. Dalam situasi ini penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan seperti benarkah fakta yang diajukan, relevankah fakta yang diajukan, atau akuratkah fakta yang disampaikan. Nah, apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. Sebaliknya, bila fakta yang disampaikan kurang akurat atau kurang relevan atau kurang meyakinkan kebenarannya, maka penyimak pantas meragukan fakta tersebut. Nah, yang keempat ada mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang menghadiri suatu konvensi, pertemuan ilmiah, atau jamuan tertentu bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicaraan orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilham. Penyimak seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang mereka perlukan adalah sugesti, dorongan, suntikan semangat, atau inspirasi guna memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan terakhir yang kelima ada menghibur diri.
Sejumlah penyimak datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah letih, jenuh. Mereka perlu penyegaran fisik atau mental agar kondisinya pulih. Karena itulah mereka menyimak untuk tujuan menghibur diri. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan hanya karena kebetulan dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada jenis-jenis menyimak ekstensif. Yang pertama ada menyimak sosial, menyimak sekunder, ketiga menyimak estetik, dan keempat menyimak pasif. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Nah, yang kedua ini ada menyimak integratif. Menyimak integratif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada memperoleh informasi tersebut. Kegiatan menyimak integratif ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dari pembicara, mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik, dan ada juga bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak. Nah, yang ketiga ini ada menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Pada akhir kegiatan, seorang penyimak eksploratif akan menemukan gagasan baru, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu, dan menentukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Dan ada juga menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Keempat ini ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar, kreativitas menyimak, dan dilakukan dengan cara menirukan lafal atau bunyi bahasa asing atau bahasa daerah. Misalnya bahasa Inggris atau bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan sebagainya. Mengemukakan gagasan yang sama dengan pembicara namun menggunakan struktur dan pilihan kata yang berbeda. Dan yang kelima ini ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Nah, keenam ini menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Menyimak selektif memiliki ciri tertentu sebagai pembeda dengan kegiatan menyimak yang lain. Nah, ada juga loh aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Yang pertama bisa dari keturunan, jenis kelamin, hormon, keempat nutrisi, aktivitas fisik, pendidikan, dan lingkungan. Sekian video dari saya tentang materi pembelajaran keterampilan menyimak, dan semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, teman-teman semuanya, dan ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.